niru ilmunya Abu Nawas. Abu Nawas sudah bisa pidato. Enggak bisa pidato, suatu saat dipaksa pidato sama khalifah itu. Hei para hadirin. Kamu pinter apa goblok? Lah mereka pinter, mau ngandani wong pinter, terus pinter kok ngandani gitu. Akhirnya hadirin itu kan karena senang sama Abu Nawas itu senang. Ya sudah Abu Nawas, kalau gitu kita goblok. Aku mau mengambil wong goblok. Akhirnya terus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu Abu Nawas juga bisa pidato, tapi dia tahu saja caranya menyelesaikan masalah. Jadi itu Abu Nawas. Jadi ya orangnya kacau tapi cerdas itu, makanya jadi guyonan. Sebenarnya Abu Nawas itu figur yang nyata, tapi tidak senaif yang diceritakan orang-orang di anekdot itu. Ya beliau itu orang soleh ketika era Harun ar-Rasyid. Tapi ya tadi karena banyak cerita yang macam-macam. Ya, Abu Nawas itu makanya ini cerita anekdot. Jadi riwayatnya agak jelas tapi lucunya jelas itu. Jadi dia itu mangkel punya tetangga profesor ahli astronomi. Adiknya itu mau iso omong tok. Abu Nawas mau pinter molak-malik omong kan masyhur itu, dia cerita hari Senin tanggal sekian lihat Abu Nawas di alun-alun mau terbang. Orang lihat semua itu Abu Nawas itu ya sudah di podium ya hanya gitu-gitu tok. Kok enggak mau terbang-terbang? Ya mau itu ya tidak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bilang Abu Nawas terbang siapa? Abu Nawas mau terbang. Yang namanya mau itu ya tidak. Pernah dia itu lomba sama Harun ar-Rasyid. Siapa paling banyak pengunjung rumahnya di alun-alun. Harun ar-Rasyid bikin khemah, dia bikin khemah. Tentu cerita ini bohong, yakini ini bohong. Memangnya ini bohong tenang. Makanya ini anekdot, hanya guyonan. Harun ar-Rasyid karena dia raja itu ada apel, ada makanan macam-macam. Ya tentu pengunjungnya banyak. Batas akhir itu penilaian jam 12 malam. Abu Nawas tenang, satu pun nggak ada pengunjung, nggak ada makanan, nggak ada apa. Pas jam 12 rumahnya dia, kemahnya dibakar. Orang ke dia semua. Tit menang dia karena jumlahnya. Bahkan Harun ar-Rasyid itu datang ke kemahnya dia. Karena lombanya kan pengumpulan massa terbanyak. Tit jam 12. Harun ar-Rasyid pikirannya, santri ya sugoi jajan nggak mesti teko. Pikirannya gitu. Abu Nawas pikirannya beda. Jenenge ana kebakaran pasti datang. Wis dihitung biaya khemah sama hadiahnya banyak hadiahnya. Yang ahli falak ini punya ilmu yang rasional, yang pintar sekali. Dia ilmuwan bahwa bumi itu bulat-bulat. Nah, saya lagi tren meyakini bumi flat itu ya kacau nih. Gara-gara penjelasan sing sepihak. Ini wong nganggur. Lah wong ilmuwan kok sentimennya perkara wedi dhuwit. Enggak boleh ilmuwan menyebut sentimen apa? Uang. Akhir bumi itu bulat-bulat. Jadi kalau Anda jalan ke timur terus nanti ke titik yang sama. Abu Nawas ora paham karena dia memang enggak ahli sains gitu. Suatu saat si profesor ini kemalingan, malingnya melayu ngetan. Terus minta tolong sama Abu Nawas kejarlah maling itu. Kemana? Ke timur. Dia ngejar ke barat. Ditanya sama profesor. Saya sudah bilang, larinya maling itu ke timur kalau kejar ke barat, nanti ketemu di titik yang sama. Jadi, akhirnya profesornya ngerti, oh ngenyek tuh. Jadi, nah khawatir saya nanti kalau santri-santri tidak pinter ilmu, terus pilihannya ilmu kayak Abu Nawas, jalan pintas tadi. Karena belajar falak jelimet, belajar faraid apa? Jelimet ada aul, ada roh, terus semua ada masalah yang ruwet-ruwet terus. Akhirnya mau olah bicara. Ini musibah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tidak boleh. Quran tidak mengajarkan itu. Quran tetap mengajarkan ilmu meskipun ada nilai seninya. Ya tadi nilai seni tadi misalnya Allah mencontohkan daraba wa masalah rajulan fihi syuraka. Terus kedua uniknya Quran itu begini. Setelah dipikir itu nyata-nyata lebih detail. Misalnya begini. Ketika Allah mencontohkan ba'udah itu nyamuk. Itu orang-orang kafir itu bilang gini, "Ya Muhammad, Tuhan Anda kehilangan stok ilmiah." Sehingga contoh itu enggak yang dahsyat tapi sekedar nyamuk. Wong nyamuk kok digawe contoh. Mbok ya contoh itu dinosaurus, tak jerapah, tak apalah yang keren itu. Mosok contoh apa? Nyamuk. Terus Allah menjelaskan innallaha la yastahi ayyadriba napa masalam ma. Contoh apa saja? Apa saja itu ditafsiri ba'udatan
fama fawqaha, entah itu nyamuk, fama fawqaha, atau yang di atasnya nyamuk, maksudnya di atasnya itu fil killah atau fisighor, atau yang di atas nyamuk, yang lebih kecil ketimbang nyamuk. Sekarang saya contohkan kata Rasulullah, contoh yang kecil saja. Nggak usah bikin nyawa, nggak usah, itu terlalu mustahil. Seorang pemahat patung, terus kamu pesen, Pak, aku gak eno patung gajah, mesti muni sanggup. Tak muni, Pak, gak eno patung gajah, ukurannya ya semestinya gajah. Oke. Tapi Pak, aku gak eno patung nyamuk, ukurannya ya sak nyamuk. Kira-kira sanggup apa enggak? Artinya ketika Allah gawe nyamuk itu lebih sulit ketimbang gawe gajah, apa lebih mudah? Lebih sulit. Karena nyamuk yang sudah kecil, dia punya alat kelamin terus seberapa juga. Alat kelaminnya juga tetap harus ada lubangnya, terus seberapa? Temen saya malah ada yang cangkem elek bilang gini, lalu ya punya kumannya seberapa? Nah ini pentingnya ngaji akal. Kamu jangan hanya bilang, wow dinosaurus, jerapah, seru nyamuk. Nah karena orang sudah ada itibar dengan nyamuk, didatangkanlah nyamuk banyak. Sebenarnya nyamuk banyak itu mergo mangkel, gak diperhatikan itu. Lah ini saya tahadus binemat, istri saya itu sering protes. Istri saya kalau manggil saya Gus karena orang Jawa Timur. Itu sama-sama jagongan itu, saya itu tidak pati sering digigit. Namun ya digigit tidak sesering sampean, itu jelas. Terus saya tanya, Gus punya doa apa, kenapa tidak pati begitu digigit nyamuk? Saya bilang, karena saya sudah tahu hikmahnya nyamuk. Jadi harusnya dia sudah tidak nyerang saya, kata saya gitu. Makanya ini ijazah, agak mandi salah sampean gitu. Karena tadi logika yang terbangun gitu. Kalau Allah bikin gajah, melubangi belalai gajah itu masih masuk akal. Bahkan saat kita bikin patung masih bisa. Tapi kata tadi nyamuk itu sudah kecil, harus punya usus, harus punya alat kelamin, harus punya telur. Telurnya juga detail lagi. Ini disebut innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ba'udah. Sehingga ba'udah di mata ahli tafsir, di mata ulama ini contoh yang luar biasa. Tapi di mata orang-orang yang nggak seneng mikir, kok terima nyamuk itu. Makanya saya minta kangkang di sini bisa makan itu harus syukur. Makan itu luar biasa. Saya itu sering nyontohkan di Jogja ini. Saya punya teman sakit. Kalau nggak ada obat dari Belanda itu mati. Kalau ini nggak dapat obat bagus dari Belanda atau dari Jerman itu meninggal. Berapa bulan lagi matinya? 3 bulan. Kalau nggak sampai dapat obat mati 3 bulan. Oh masih mandi obat yang di Jogja. Apa itu makan atau minum? Kalau orang nggak minum nggak sampai 3 bulan sudah mati. Boy orang itu mikir seperti itu. Tapi kita ini kalau obat dari Jerman, dari Belanda itu hebat. Kalau enggak kita mati sebulan lagi, 3 bulan lagi. Allah bikin obat pada kita tiap hari, yaitu kita bisa makan, bisa minum. Itu kalau sekali nggak makan 5 hari bisa mati sama. Tapi kita karena ngakan itu hal yang biasa, nak duit iso utang terus dianggap biasa. Ini kalau ulama masalah besar. Punya otak seburuk itu masalah besar bagi ulama. Sehingga Allah tidak malu ketika ngendikan kulu wasrobu, tidak malu karena makan ini urgen, sangat penting. Dan Allah tidak malu meskipun Quran itu temanya kelas tinggi, biasa Allah mengatakan jong kowe iku kulu min thayyibati maruzaqnakum, kamu makanlah. Karena minum obat itu kebutuhan kita ketika sakit. Tapi kalau makan adalah kebutuhan kita sihatan wa sukman, saat sakit maupun saat sehat. Nah, kalau Anda dengan kualitas ini ketika Allah membicarakan makanan itu Anda akan respect sama Allah karena memang ini urgen betul. Tapi kalau Anda cara berpikir gini hanya cari goro ibal ilmu yang aneh yang seru, kamu baca ayat itu akan menjadi biasa-biasa saja. Dan itu masalah bagi mahabbah Anda pada Al-Qur'anul Karim. Ya saya kira demikian. Terus mangke saya pikir tidak etis kan ini Jumat nanti. Sing biasa itikaf nanti terganggu. Nanti saya ada problem. Ya kalau ada tanya jawab ya saya mohon tadi ya. Karena ini zaman akhir, saya memang butuh sekali. Kenapa saya mau datang? Satu, hormat Kiai Hanan. 2, saya memang ingin banyak mufasir lagi. Jangan hanya lewat baca terjemah kemudian merasa menjadi ahli apa? Quran atau ahli tafsir, itu musibah besar itu. Masalah besar itu. Ya pokoknya saya mohon lah. Ya istilahnya gitu. Misalnya orang kafir. Kamu cari saja orang kafir. Ternyata ada yang harbi, ada yang dhimmi, ada yang mu'ahad, ada yang mustakman. Lalu dalam tarikh ada kafir Yahudi, kafir Nasrani, kafir ahli kitab.
Kalau di fikih ada kafir yang lahum kitabun, ada yang tidak lahum kitabun. Kalau yang lahum kitabun disebut ini kitabiah kholiso, yang tidak. Itu kan berbeda-beda di fikih. Boleh nikahnya ndak, khilu dzabihatihim atau tidak, itu kan detail sekali. Makanya saya mohon ini latihan detail. Oke, sampean tetap ngaji, sering khatam itu bagus karena mengumpulkan semua ilmu. Tapi sampean harus menganalisis secara apa? Saya dulu ngaji Mbah Mun Muslim ya kilatan. Tapi saya ngapalkan sama Gus Subab. Gus Subab putrane Mbah Mun dulu muridnya Said Muhammad. Saya itu tak pelajari lagi di rumah. Tak analisis lagi setelah besar sampai sekarang karena ya itu beda. Kita selalu Rabbi zidni apa? Ilma. Misalnya begini contoh. Kita mungkin tahu maknanya ayat tertentu itu begini. Misalnya begini. Faqula lahu qaulal layyinal la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Musa dan Harun, jika kamu datang ke Fir'aun, maka kalau ngomong, kalau dakwah itu qaulal layyinan, dengan dakwah yang halus. Nggih, qaulal layyinan. Ini bagi yang ekstremis harus baca dialek ini. Ini kisah nyata yang diceritakan Habib Zain bin Semit ketika ngarang Al-Manhajus Sawi. Juga diulang-ulang di beberapa kitab. Suatu saat ada ustadz, corong Jawa Kemelinti, datang ke Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini Banil Abbas, termasuk durianya Abdullah bin Abbas. Karena Harun Ar-Rasyid sebagai khalifah tentu salahnya banyak, namanya pejabat pasti salahnya banyak. Meskipun kebaikannya juga banyak, tapi salahnya juga banyak. Kalau kita kan tidak pejabat, salahnya tidak banyak, tapi prestasinya juga tidak banyak. Ya kan, misalnya ada tamu Raja Salman, katanya hormat tamu wajib, kamu kan tidak bisa hormat. Karena dia juga tidak mau dihormati kita kan. Nah terus si ustadz tadi datang begini. Saya itu masih hafal teksnya. Ya Amirul Mukminin, inni nasihun lak, famusyaddidun alaika, fala tajidanna ala nafsika fi nafsika aliyya syai'an. Saya ini mau nasihati Anda, tapi saya maaf sekali karena nasihat saya ini kasar sekali. Musyaddid itu kasar, keras. Fala tajidanna fi nafsika aliyya syai'an. Saya mohon jangan dimasukkan hati lah. Makanya terjemah bebasnya jangan masukkan hati. Katanya Harun Rasyid langsung marah. Uskut ya jahil, kamu itu ustadz bodoh. Kamu tidak boleh keras sama saya. Dia masih bantah, saya keras sama Anda karena Anda salahnya banyak. Terus apa kata Harun Ar-Rasyid? Inna Allaha ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrum minni. Wa ma'adzalika qala ta'ala faqula lahu qaulal layyinan. Allah mengutus orang yang jelas lebih baik ketimbang kamu, yaitu Musa dan Harun. Musa dengan ustadz ini baik mana? Tidak, sama jawab saja. Baik Nabi Musa kan? Ilaman huwa syarrun minni. Fir'aun dengan Harun Ar-Rasyid buruk mana? Buruk Fir'aun. Itu saja masih dengan etika faqula lahu qaulal layyinan. Musa dan Harun kamu harus sopan. Ndak wae Fir'aun wajib sopan, ndak wae aku ra sopan. Nah ini sudah iktibar dari terjemah netral atau terjemah yang datar bahwa Allah ngutus Musa dan Harun ke Fir'aun dan Musa dan Harun diharuskan kaulal layinan. Tapi menjadi energi mafhum yang luar biasa. Nak dakwai Fir'aun wae kaulan layinan, apa maneh dakwai podo-podo mukmin. Makanya kata Harun Rasyid, uskut ya jahil. Inna wa ta'ala qad arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'adzalika qala ta'ala faqula lahu qaulal layyin. Ya, saya kira demikian, saya kembalikan ke moderator. Setengah jam Jumat. Ini nanti Jumat setengah jam apa nih pun mepet. Alhamdulillah penyampaian materi dari beliau telah selesai. Sangat menarik, gamblang dan sangat jelas sekali, sehingga mungkin tidak butuh untuk kesimpulan dari moderator. Jadi dialog ada waktu 30 menit. 30 menit kami buka 2 pertanyaan dulu mungkin. Yang dari depan ada mic, monggo dibarengi. Niki Bapak Majroh niki. Satu orang satu pertanyaan Pak nggih. Terima kasih waktunya kepada
Kiai Ahmad Bahauddin Nur Salim. Saya mau bertanya mengenai tadi yang disampaikan bahwa setiap umumul Quran pasti ada mukhasisnya. Ketika dilihat zaman sekarang ada kelompok liberal yang mencoba untuk mengamandemen Al-Quran dengan tidak mengkaitkan konteks zaman dulu, malah mengkaitkan dengan konteks zaman sekarang. Ambil contoh dalam permasalahan ibadah haji, mereka ingin merubah haji wukufnya enggak cuma di bulan Dzulhijjah tetapi di bulan Syawal pun juga boleh. Nah, dari sudut pandang panjenengan gimana masalah apakah memang bisa keuniversalan Al-Quran itu pada zaman sekarang dibuat sesuai konteks sekarang? Itu saja. Sampun? Nggih. Nggih. Penanya kedua, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dumateng Yai, ini ada pertanyaan tentang penafsiran Al-Quran berdasarkan ilmu sains. Untuk abad sekarang kita mengenal teori ledakan besar yang sudah sangat populer. Namun walau demikian ilmu ini masih dalam bentuk zon yang wakilnya hakikatnya kita belum tahu dan belum yakin secara pasti. Namun teori ledakan besar ini kemudian disinkronkan dengan Al-Quran dengan penafsirannya bahwa ternyata di dalam Al-Quran itu sudah ada teori ledakan besar. Pertanyaan saya begini, menimbang ilmu teori ledakan besar ini adalah ilmu dzon, ini masih memungkinkan ilmu ini salah, sehingganya penafsiran terhadap Al-Quran ini menimbulkan kekhawatiran, yakni kalau ilmu ini sebenarnya salah kemudian disinkronkan dengan Al-Quran, nanti ada penyalahan dalam penafsiran. Namun sisi lain terdapat kebaikan, yakni ada banyak orang bicara bahwa Al-Quran turun sekian ratus tahun lalu ternyata di dalamnya memuat teori ledakan besar yang baru muncul abad modern ini. Dari penjelasan ini pripun monggo Yai tentang penafsiran berdasarkan ilmu yang masih dzon, yang belum hakikatan seperti ini, monggo. Oke, apa namanya? Oke. Sing pertama Pak Ulil, yang kedua Pak Anwar. Itu sudah sama-sama keren Pak ya. Nggih. Pak siswa. Pak Ulil apa Ulin? Ulil. Pak Ulil. Ulil apa? Ulil Absor. Sudah Ulil Absor sudah benar ya. Itu namanya sudah benar. Nggih. Yang kedua Anwar ya? Kedua Pak Anwar. Sudah gitu dulu. Cekap dua dulu. Sing pertama mungkin nek jenengan niki pertanyaan yang pertama, apakah keumuman Al-Quran bisa ditaksis sesuai konteks sekarang? Konteks sekarang kekinian niki. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kejadian sains yang sesuai dengan sains, ilmu sains niku apa bisa juga dibenarkan ditafsirkan ke Al-Quran? Mengingat ilmuwan-ilmuwan sains sekarang mengatakan bahwa Al-Quran itu banyak yang sesuai dengan sains akhir-akhir ini. Nah, seperti ledakan besar niku kalau diarahkan ke Al-Quran, apa memang sains itu sebenar-benarnya persis dengan Al-Quran atau masih ada kemungkinan nggak sama? Hafal Quran? Buatan apa belum? Tapi hafal juz 30. Nggak betul. Enggak. Ya. Ini rileks saja ya. Memang saya ulang lagi. Memang syaratnya itu hafal Quran tadi. Enggak, karena begini, saya berkali-kali berdebat sama orang-orang liberal. Sekarang saya tanya, mereka kan senang sekali ya mengutip ayat la ikraha fiddin, bahwa dalam agama itu tidak perlu pemaksaan. Sebetulnya ayat itu jelas ada terusannya qad tabayyana rusydu minal ghayy. Yang benar tentu begitu jelas, terpisah betul begitu jelas, yang benar ya benar, yang salah ya salah. Sehingga kita tidak perlu memaksa orang, misalnya 2 ditambah 2 itu 4, terus kamu paksa. Kalau nggak mengatakan 4 tak penjara, itu tidak perlu.
Kalau orang waras pasti bilang 2 tambah 2 4, 1 tambah 1 2. Kebenaran la ilaha illallah itu seperti itu, kebenaran yang begitu nyata sehingga tidak butuh dipaksa. Jadi sebetulnya la ikraha fiddin itu konteksnya karena kebenaran benar-benar sudah punya eksistensi yang nyata, untuk diakui itu tidak butuh pemaksaan. Orang seluruh Indonesia kan bilang 1 tambah 1 itu 2. Nggak usah diintimidasi nanti ditangkap Pak Gatot gitu. Ya tidak perlu. Makanya terusannya ayat. Lah repotnya sekarang santri-santri kalau pidato khitobiah di pondok-pondok ya diputus kayak orang liberal. La ikraha fiddin. Itu belum wakaf masih qad tabayyana rusdu minal. Paham yang saya maksud ya? Sehingga kadang Nabi itu ngendikan secara ekstrim. Misalnya mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang meyakini la ilaha illallah nanti pasti masuk surga. Entah kapan pasti masuk surga. Kalau belum ya antri masih, tapi pasti lah. Terus Nabi sempat ngendikan itu hadis sahih, wa in zana wa in saraka, meskipun pernah punya masa lalu, zana itu fi'il madhi, pernah punya masa lalu, pernah zina, pernah maling. Itu sampai 3 kali sahabat protes. Tapi saya berkali-kali ngomong di ngaji di Jogja, di Bojonegoro, di rumah ngomong. Kebenaran yang absolut, kebenaran yang hakiki tidak bisa terganggu oleh perilaku sosial. Bukan masalah seakan-akan hadis ini membolehkan zina, itu tidak mungkin. Inna wa la ya'muru bil fahsya. Allah tidak akan nyuruh hal yang buruk. Tapi saya beri satu logika, satu analogi. Kalau rektor Al-Azhar kamu tanya, 1 tambah 1 berapa Pak Rektor? Pasti bilang 2. Kamu tanya Amrozi ya bilang 2. Kamu tanya Pak Ahok ya bilang 2. Kamu tanya Anies Baswedan ya bilang 2. Tanya Pak Nusron dia jawab 2. Sama, semuanya jawab 2. Karena kebenaran hakiki pasti absolut. Sekarang misalnya gini, ada ronte dari dulu Doli misalnya. Kamu tanya, Mbak, 1 tambah 1 itu berapa? Pasti bilang 2. Jangan kamu mentang-mentang imam masjid. Saya tak jawab 3, saya kan imam masjid. Masa sama dengan lonte? Tidak bisa, kebenaran absolut itu pasti sama. Mbok rektor Al-Azhar sama siapapun ya jawabnya sama. Paham yang saya maksud? Sebab itu kadang Nabi ngendikan wa in itu la ilaha illallah itu kebenaran absolut, lebih absolut dibanding 1 ditambah 1 2. Sehingga kebenaran absolut la ilaha illallah itu enggak bisa terganggu oleh apapun. Paham ya maksud? Nah itu maksud qad tabayyana rusdu minal. Kita tanya rival politik. Pak Jokowi kamu tanya 1 apa 1 ya 2, Pak Prabowo ya bilang 2. Bukan karena rival politik. Tadi Pak Jokowi jawab berapa? 2. Ya udahlah 4. Tidak ada seperti itu. Itu sebut qad tabayyana rusdu. Nah kembali ke ide tadi, ide bahwa wukuf boleh di mana saja, terus boleh tidak syawal, itu udah ide. Sebenarnya sampean mikir saja itu sudah kriminal. Berarti sampean ngapalkan pikiran salah ya. Karena kalau kita diskusikan itu lucu sekali, karena ya itu sudah begini loh kaidah khilaf itu. Saya kasih tahu. Walaysa kullu khilafin jaa mu'tabara illa khilafal ladzi hazzum minan nadhari. Tidak semua khilaf itu dianggap satu khilaf, satu perbedaan pendapat kalau kualitasnya enggak sama-sama mutu. Kalau yang satu enggak mutu itu enggak dianggap khilaf, enggak level. Itu tadi misalnya Imam Ghazali ngendikan begini, qala al-Ghazali gini-gini. Pasti saingannya ya qala Nawawi atau qala Al-Qurtubi atau qala siapalah. Jangan qala al-Ghazali terus kamu saingi. Menurut Ustadz dari Solo, dari Jogja, wah ya udah level masa Imam Ghazali disaingi. Itu ya, aturannya seperti itu. Ini jelas. Rasulullah sendiri yang ngendikan al-hajju Arafah, bahwa syarat sahnya haji adalah wukuf, dan Nabi menyebut Arafah. Tentu kita tidak pernah memperbandingkan apa yang disabdakan Nabi dengan yang jadi pikiran mereka itu. Kalau mereka alasannya karena orang bergumul di situ, di Mina, di Arafah, gara-gara waktunya sama, titiknya sama, terus terjadi kematian gini. Apa yang nggak wukuf di Arafah itu hidup semua. Itu kan kayak dalilnya orang rokok mari cepat mati. Oh, sing ora rokok ya mati. Orang-orang jil juga mati. Orang-orang liberal yang pikirannya katanya ingin menyelamatkan kehidupan juga pada akhirnya mereka mati. Mendingan mati di Arafah, keren di tanah suci. Bodoh usah begitu. Sebenarnya begini loh. Mereka itu menjadi salah karena nggak mau ngaji fikih secara serius.
Saya itu memang menyesal sekali ya, kenapa sih orang wukuf itu kok dongani suwi ra barbar itu memang sakiliane. Boe donga iku yakin pangeran apian sediluk wis tetep dituruti, gitu aja gak usah lama-lama. Ya kata hikam kan gitu. Ngelingno pangeran ojo suwi-suwi, sing perlu dielingno sing iso lali. Pangeran iso lali kok amen mbok elingno wae kan gitu cara madzhab hikam. Makanya kata madzhab hikam kan gitu. Wa inna ma yunabbahu man yajuzu alaihil ikhfal. Yang boleh diingatkan yang mungkin lupa. Tapi kalau masih ingat ya sudah tidak usah diingatkan lagi. Doa itu sekali saja. Saya ini termasuk korban kitab hikam. Loh, saya itu berkali-kali ke Mekah. Itu saya kalau dongo itu pertama di Multazam berdoa. Itu saya sebagai santri, ya pas di Multazam ingin berdoa lagi. Tapi mesti spontan itu ingat hikam. Yang boleh diingatkan, yang mungkin lupa. Akhirnya bilang, ya sudah tadi Gusti, ya gitu dong. Di putaran ketiga bilang, tadi loh Gusti, gitu terus. Karena memang saya malu mengingatkan zat yang nggak mungkin lupa. Tapi sampean jangan ikut saya, ini kriminal. Ini termasuk sisi-sisi kriminal ilmu saya. Tapi ilmunya ada, sampean cari di hikam. Wa inna ma yunabbahu man yajuzu alihil ikhfal. Yang boleh diingatkan, yang berpotensi lupa. Mungkin Anda punya dalih, wah aku donga mau nunjukno butuh Gus, tapi ra kemen disembadani. Ya alhamdulillah nek ngono. Tapi tak pikir makom sampean ndak seperti itu, tetap kepengen disembadani. Lalu pertanyaannya kemudian, kalau kita ngikuti fikih, sebetulnya nggak perlu menumpuk di Arafah. Sama cari di takrib, di mu'in, di semua bab fikih. Wukuf di Arafah itu sah dan tidak perlu muksun. Walau mutarodidan, meskipun hanya jalan-jalan. Bahkan di Fathul Mu'in diberi walau lagi, walau fitolabi abidin. Moro Arafah, golek duit ceblok atau golek apa, ini ya sah. Lu andai kan semua melakukan itu mau nge-shift muter saja kan selesai kan. Mari terus dodongkrok di situ lama-lama. Iya enggak? Zaman Fathul Mu'in dihentikan walau mutarodidan, lewat tok itu sudah sah. Bahkan walau fitolabi abikan meskipun tidak punya niat wukuf, pokoknya ke situ, ya sudah nyari-nyari apa. Sing mari menumpuk gara-gara semua itu ingin ideal. Wah mumpung di Arafah, ngentekno Tegal, ngentekno sawah, wah sudah. Makanya kalau haji itu sama orang yang ngedol Tegal mesti seru, wah itu nangis. Haji be orang alim atau orang KBIH gak iso nangis karena malah badi kan dia kan nggak pati iso nangis mesti itu. Nah ini kan, nah ini penting saya utarakan. Jadi andikan orang itu ya haji kayak orang-orang alim. Setahu saya orang-orang alim kalau haji ya biasa saja, sekadarnya. Karena ya dia tahu ini masalah karena nanti ganggu yang lain, sekadarnya. Karena kita ini berlebihan, akhirnya menumpuk di situ. Padahal fikih zaman dulu sudah mengatakan walau mutarodidan fitolabi abike, jelas itu takbirnya. Masih ingat atau jangan takbir itu? Harus ingat kalau. Jadi ini kan problem kita lagi-lagi tidak hafal. Kita tidak menguasai ngotok fikih. Saya dulu sinau Fathul Mu'in, makanya Gus Zofur itu cerita. Kita ini hidup, Gus Zofur sering cerita ke saya, kita ini hidup berkah Gus. Zaman saya jenengan itu rata-rata teman-teman Fathul Mu'in itu setengah hafal i'anah. Ya karena kompetitornya ya baik, peminatnya ya baik. Dulu saking senengnya Gus Naji sama ilmu itu, beliau pernah ikut Fathul Mu'in era saya. Padahal sudah dari Mekah lama. Saking senengnya ilmu. Jadi kita dulu biasa diskusi dengan Gus Naji, dengan Gus Zofur karena saking senengnya ilmu. Ya itu tadi. Karena memang ilmu itu asik. Tapi kita ini belajar fikih itu tidak seperti itu. Kita sudah kayak, ya sudah kayak orang-orang yang nggak mau fikih. Wong nak ndonga ning Arafah gini-gini terus. Ya hanya gitu-gitu dok. Tidak mikir kalau ganggu orang lain itu begini gue gak dipikir. Itu satu. Jadi menurut saya, sampean jangan pernah terlintas bahwa pendapat jil atau apa saja itu pendapat. Walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabaro illa khilafal ladzi hadzu minan nadhari. Tidak semua khilaf itu kita hitung khilaf kecuali yang kualitasnya sama. Kecuali begini kualitasnya agak sama. Misalnya sholat jenazah. Sholat jenazah itu trennya kan mayit di depan, terus imamnya itu di belakang. Nah itu boleh, ada ulama mengatakan nggak apa-apa. Sholat jenazahnya di depan, mayit imamnya di jenazahnya di belakang, imamnya di depan. Meskipun itu tidak lazim, tapi masih masuk akal. Itu tadi fa'innal janazah laisat bimanzilatil imam. Piye jenazah ora imam wajib kok ngarep. Alasannya apa? Lho itu ndak orang liberal, itu kitab Mahalil.
Kaul awal jenazah harus di depan, kaul tsani tidak harus. PP jenazah itu tidak imam. Coba alasannya di depan apa? Dia tidak imam. Kalau seperti itu masih khilaf karena sama-sama ulama. Dan khilaf ini dipraktekkan, tapi jangan di sini loh ya, ini jadi fitnah. Saman tak cerita nih, saman kalau haji itu tiap ba'dal maktubah ada sholat jenazah enggak? Enggak, saman jawab saja. Yang pernah haji, tiap maktubah kan ada sholat jenazah. Itu jenazahnya di depan apa di kamar mayat? Itu bukan goib loh, orangnya masih belum dikubur. Enggak, saman jawab saja. Di kamar mayat, enggak semuanya dibawa ke depan. Artinya ada konteks tertentu, mungkin kaul itu ono gunane dalam konteks Mekah karena orangnya banyak, sibuk, prakober gawa napa? Jenazah. Tapi nak dalam konteks Indonesia ya suul adab. Wong keren pisan kok ngarepe kok ora oleh gitu. Jadi ya kalau kiai kan biasa kok ngarep keren. Misalnya jenazah wong awam kesempatan sak ngarepe kiai yo pas mati kowe kok ora oleh gitu. Jadi cara kula itu kan. Lah iya misalnya ana wong awam goblok mati. Jenazah dak kok nguri. Dadi yo ape dadi ngarepe kiai pisan kok ora oleh gitu loh. Jadi menurut saya itu. Tapi kalau kamu mengatakan ini fardhu ain, kalau enggak di depan enggak salah, alasan Anda apa? Ini itu udah imam. Sing wajib di depan kita ini kalau imam. Lah seperti itu khilaf. Ini cerita khilaf. Mutu, alasannya sama-sama mutu. Qailnya yang punya pendapat ya sama-sama mutu karena diceritakan kita mahali. Dan dipraktekkan di Arab Saudi, yaitu banyak jenazah di kamar mayat, tetap sholat apa? Jenazah. Gaib. Itu pernah saya praktekkan. Tapi sekali itu saja, mungkin tidak terulang. Pas kemarin Mbak Nafe Hajin. Mbak Nafe itu dekat jenazah itu tidak mungkin, banyak sekali. Gak sholat wes bengi-bengi tak anteni nganti jam 2. Dan saya akrab sama beliau, sering guyon sama saya. Sebelum meninggal tuh berkali-kali, ya memang masih keluarga sama saya, jadi sering guyon. Dulu sering guyon sama saya. Ya aku sebenarnya tenanan, ini sering ngandani saya. Gitu. Saya nggak ngira kalau mau wafat. Akhirnya saya itu ke masjid sama anak saya namanya Hasan. Acung nyolati Banafe. Pak kok nggak di depannya? Ya sudah ini darurat, karena nggak mungkin mendekat beliau. Jadi ya itu tadi buktinya sholat gaib. Sholat gaib juga misalnya orang Kediri boleh nggak nyolati orang yang mati di NTT yang lebih timur, boleh nggak? Boleh. Padahal mayatnya di belakang karena memang nggak imam. Nah kalau seperti itu khilaf. Ini cerita kalau seperti itu khilaf meskipun agak-agak kontroversi tapi kualitasnya masih waras lah, masih bagus. Sama kalau nggak percaya cari di Mahali di bab jenazah. Kalau mahalnya ada di Qalyubi, tapi jelas saya yakin itu ada. Saya tidak zonan yakin jangan. Kalau nu mulang, ya mulang terus tidak punya masalah ingatan. Jadi ingat betul kalau takbir itu ada. Gitu. Jadi saya ingat betul kalau takbir itu ada. Nah terus pertanyaan kedua dari Kang Anwar tadi itu memang problem ya. Tapi itu bisa diatasi lewat seni menulis. Biasanya kalau seorang penulis, apalagi di Indonesia itu kan gampang sekali. Kalau kata itu bisa bias atau majas, kan bisa dikasih tanda kutip. Dikasih tanda apa? Kutip. Itu memang nyata ya. Saya pernah berdebat berkali-kali lah. Saya kan satu tim ya dengan Pak Zaini, dia seorang profesor, juga pernah tanya Gus Wabi, putrane Mbah Mun saat di Syria. Zaman itu saya Abdul Al-Buti masih hidup. Saya itu punya komunitas dokter. Ini cerita nyata ya. Yang dia tanya gini, Pak Bahak, kita ini ahli embriologi. Dan tidak pernah ada ceritanya ada segumpal darah dalam proses embriologi. Yang ada itu sekian zigot yang berhasil nempel di dinding rahim itu nanti yang jadi janin. Jadi kalau kita ngaji ada segumpal darah itu menjadi aneh bagi kita. Karena proses itu tidak ada. Ya saya jawab ya enteng saja. Ya kan yang bilang segumpal darah itu kiai kan tidak Quran. Makanya benar Kang Anwar tadi yang ngomong itu mufasirnya atau kiainya yang terjemah. Kalau Quran hanya bilang min alakin. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Alaq itu kan dari kata alaqa ya'liku alaqon, sesuatu yang nempel itu namanya alaqah. Makanya di Alfiyah ada wa ulqatun hasilatun ulqah itu sesuatu yang terkait atau yang menempel. Sehingga ya pokoknya kalau alaq itu artinya tidak harus segumpal darah, bisa sesuatu yang menempel. Sama cari di kamus, dicari sama dia kamus. Alika ya'liku menempel. Oh, ya oke Pak, enggak masalah. Nah,
Lalu kalau kita memaksakan itu bukti ilmiahnya Quran, ya resiko juga. Nanti ada penelitian yang berbeda. Makanya kita bisa memanfaatkan tanda kutip. Kalau lafadz itu majas, atau kata itu majas, kalimat itu majas. Atau kita menganalisis secara balaghah min jinsi dzalikat dam. Misalnya begini. Saya kalau sedang benci Anda, saya akan bilang kamu itu membawa WC. Wong tak melete gawa WC ngalor ngidul. Karena di perut kita memang ada kotoran. Berarti kita ini WC yang melaku ngalor gitu. Oke, itu saat kita benci manusia. Coba sampean lihat di kitab tasawuf. Faqih fatatakabbar wa anta kanafun minal aknam. Itu kan disebut, kamu kok sombong kowe iku WC mlaku. Tapi nanti kalau kamu ngaji di alam rohani, kamu disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya bisa saja alakin ini benar-benar maknanya segumpal darah. Tapi dalam konteks manusia, jenis kamu adalah jenis segumpal darah, bukan dalam proses embriologi mengalami segumpal darah. Kita masih bisa berkelit, asal kamu ilmunya banyak, hafalaman banyak, tetap bisa berkelit. Problemnya kadang kita tidak punya ilmu. Loh ya, ini kisah nyata ya. Jadi kemarin entah tanggal berapa saya lupa, itu kan Kemenak datang ke Yai, ke Mbah Mun, ke Gus Zofur. Di antara usul saya seperti itu. Mbok terjemah Kemenak, kalau yang terkait sain itu dikasih bahasa yang bias, karena nanti kalau tidak bias, ini nanti ada penelitian kelihatan Quran dianggap loh ya, dianggap salah. Sebenarnya salah yang terjemah. Atau kita yakin sesuai ilmiah, ternyata suatu saat ada penemuan yang berbeda. Kita bisa manfaatkan tadi seni menulis tadi, misalnya tanda kutip atau dipakai kata bias. Ya misalnya begini, contoh paling gampang tadi, misalnya kita bangga, misalnya Quran terbukti benar ketika mengatakan wa ja'ala bainahuma barzakha wa hijra mahjura, antara air tawar dan air laut itu ada pemisah. Kita mungkin ya setuju nyari-nyari ayat tentang Big Bang, tentang apa ledakan yang dahsyat. Tapi apapun itu teori itu bisa iya bisa tidak. Nah itu kita bisa manfaatkan tanda kutip. Atau seni pakai lughat. Saya beri contoh seni lughat begini. Keyakinan santri yang di sini, yang di Kewegean sini. Makhluk itu yang terkenal kan 3. Manusia, jin, terus setan. Sudah kan 3 itu. Keyakinan sampean manusia dengan jin sama apa enggak? Beda kan, katanya beda. Terus jin dengan setan itu beda apa sama? Enggak, sampean jawab. Beda, rata-rata santri fikih bilang beda, karena jin itu bisa mukallaf, bisa sholat, bisa enggak. Kalau setan pasti enggak sholat. Tapi pecinta orang sholat dia, kalau orang sholat datang, penggemar dia, mau ganggu gitu. Nah sekarang pertanyaannya gini, lalu ketika para ulama mengatakan jin dan malaikat itu beda, jin dengan setan beda, tapi di Quran itu ada loh ayat fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Jelas ayatnya di surat Isra kalau nggak salah tuh, kana minal jin, kana ana sapa iblis iku minal jinni. Padahal tadi Anda yakin iblis dan jin itu tidak sekategori, tapi ayat itu kana minal jin. Caranya gimana? Gampang, sama cari di tafsir Baghawi atau tafsir Ibnu Katsir. Caranya adalah dianalisis secara lughat. Sesuatu yang enggak kelihatan atau yang gelap disebut jannah. Misalnya malam, kata Quran apa? Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Karena malam itu gelap disebut jannah. Orang yang gila karena masturul akli disebut majnun. Karena madatul kalimah sama-sama jinnun. Madatul kalimah kan sama kan, jim nun musyaddad berarti jim nun nun. Saya ulang lagi ya, kalau malam disebut falamma janna alaihi lailu, kalau orang masturul akli disebut majnun, orang dalam kandungan disebut janin. Kullu dzalika yusamma bidzalik li'annahu mastur. Semua dinamakan itu karena mastur, tidak kelihatan. Nah, sekarang sampai tak tanya, iblis itu kelihatan apa enggak? Ndak, berarti kalau kana ana sapa iblis minal jinni setengah barang sing ora ketok. Kecumanane minal jinni kelompok jin. Nanti kamu masalah dengan kiai Anda meyakini, "Lho jin kok iblis?" Beda. Jin niku iso ngaji. Ya gampang saja. Kalau jin yang sakolen ya jin yang bisa Islam bisa kafir. Tapi kalau kata jin yang dalam ilah iblis, kana minal jinni ay minal masturin. Paham yang saya maksud? Tetap bisa ada solusinya. Makanya ngaji itu jangan hanya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu beliau hanya menjawab lewat riwayat. Beliau jarang bermain di lafaz. Tapi kalau sampean ngaji
kayak tafsir Baghawi, kayak tafsir apa itu? Subhanallah. Ya Baghawi terus Baidawi. Itu nganalisnya sering pakai lafaz dan itu menjadi mudah. Misalnya lagi begini. Salat kita ini ya salat yang muftatahatun bitakbir, muftatamatun bitaslim. Tapi kita secara lughat jelas as-salat lughatan ad-du'a. Dan ada lafaz di Quran yang enggak mungkin kita maknani salat itu dengan makna salat yang mustalah alaihim tal fuqaha, yaitu di ayat khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Muhammad, kalau ada orang zakat ke kamu, sholli alaihim, kamu harus mensolati mereka. Wong cek urip kok di solati. Pasti maknane sholli ai utulahum, kamu mendoakan. Terus inna sholataka sakanul lahum ai du'auka sakanul lahum, doa kamu membuat mereka tenang. Paham sih kalau maksud? Lagi-lagi kita, kalau Anda janggal secara ilmiah, ya sama seperti misalnya, katanya bumi menurut Quran itu diciptakan dalam masa 6 hari. Padahal menurut teori Big Bang sekian juta tahun. Lu yaumin itu maknanya tidak harus 24 jam. Kullahinin bisa disebut kullah yaumin. Buktinya ayat yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sa'an. Apa Allah memutus sesuatu nunggu 24 jam? Kullahinin wa kulla waqtin huwa fi sa'an. Makanya di terjemahan UII termasuk saya usul fi sittati ayam itu dalam 6 masa. Karena kalau orang bilang hari asumsinya itu 24 jam kali 6. Itu masih bisa, masih meskipun mungkin seperti itu, tapi ya mungkin tidak. Tapi kita masih bisa bermain kata gini ku dinetralisir. Yaum maknanya khin. Napa maknanya napa? Khin. Kayak di apa? Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sa'an. Kayak di ayat lagi, limanil mulkul yaum. Allah tanya itu ketika di akhirat apa di dunia? Tidak, sama jawab. Di akhirat. Ketika nanti di akhirat Allah tanya, liman iku kedue sapa al mulku te kerajaan al yauma. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil. Fa inna fil akhirah laisa hunaka yaumun wala hunaka sa'a wala hunaka misalnya arbaun wa isruna sa. Di akhirat tidak ada 24 jam. Istilahnya Allah ya limanil mulkul yaum. Paham sih kalau maksud? Jadi lagi-lagi syaratnya hafal tadi. Nah, jadi artinya lafadz yaum dipakai di Quran berapa kali? Konteksnya apa saja. Ya saya kira demikian. Mungkin kita anggap cekap ya karena tadi apa? Ini Jumatan terus tak pikir tanya itu ya saya yang tanya itu karena itu tadi. Ya nggak apa-apa kalau masih ada yang tanya. Tapi saya pikir ya itu tadilah yang saya utarakan saya kira cukup. Kalau ingin alim memang syaratnya harus hafal banyak terus, ya kalau ndak ya itu tadi harus orang sudah ndak ada semua terus tinggal kita yang hidup itu pasti kita alim sendiri itu ya pilihannya hanya itu. Tapi kalau ingin kompetisi masih gampang lah, di Kediri banyak orang alim, di Rembang banyak kan bisa. Cara Imam Bukhari al-luqi wal mu'asyarah bisa sering ketemu lewat ngaji kilatan atau ngaji karena kiai banyak. Ada yang kiai fanatik khatam kilatan di sarang ya banyak kados Gus Said itu ngaji butuh khatam itu barokah kan pernah mendengar sekian. Ada kiai yang senangannya yang penting faham, ada kiai yang kebetulan nasibnya baik ya faham ya khatam. Nah, itu ada santri macam-macam yang penting khatam ya, ono sing penting faham, ono sing penting ya penting untuk barokah. Repot aja ini repot ya. Tapi yang penting itu saya mohon lah, kalau orang lain tahu Quran lewat terjemah, kita kalau bisa jangan. Kita ini ngaji Jalalain, ngaji tafsir Sawi, ngaji macam-macam. Saya itu kalau sinau tafsir itu tak ulang-ulang. Saya itu sampai lupa khatam Jalalain berapa kali itu sampai lupa. Karena itu tadi, setiap saya baca pasti nanti analisisnya beda. Tadi misalnya u'budu rabbakum. Kalau dalam konteks orang kafir jelas wahidu rabbakum karena mereka masih melakukan isyrak. Tapi kalau orang Islam dibilang cong kamu ibadah, dawimu alal ibadah karena sudah Islam. Itu Imam Suyuti tidak konsisten. Enggak konsistennya karena beliau orang alim. Ya Yohanes kadang ditafsiri ahla Makkah. Memang saat itu konteksnya Makkah. Tapi dalam konteks Islam tentu wa ma arsalnaka illa kafatal lidasi basyira wa nadhira. Itu kan ulama. Kalau ingat asbabun nuzul ya Yohanes jelas ahla Makkah. Tapi kalau ingat umumul Quran nas ya kullan nas bukan harus ahla napa? Makkah. Makanya ada fi tafsirin
qala ahla Makkah. Wa fi tafsirin akhar dia bilang ayanna. Ini yang mengulang-ulang akan paham karena konteksnya apa? Beda. Lagi-lagi ya tadi harus hafal. Ayuhan nas dipakai Quran berapa kali? Konteksnya apa saja? Makanya Ibnu Abbas ketika ditanya bagaimana perbedaan ayat Makkiyah dan Madaniyah, beliau enteng jawab. Biasanya kalau surat Makkiyah dimulai ya ayuhan nas karena mereka zaman itu masih kafir belum berstatus mukmin. Kalau di Madinah rata-rata khitab sudah ya ayyuhalladzina amanu karena di Madinah mayoritas sudah mukmin. Tetap memanfaatkan proses dialek dan itu mudah. Memang kalau kita neliti terus mudah. Maknanya mudah itu tidak sulit. Ya memang Nabi begitu. Loh sampean kalau hafal hadis, nanti akan ngomong seperti saya. Loh itu otomatis. Misalnya begini, Nabi itu ditanya, "Ya Rasulullah, dulani ala amalin gini-gini terus terakhir dia yudkhilunil jannah yang bisa masukkan saya ke surga." Nabi jawabnya itu, "Inna dzalika yasir." Iku gampang. Tapi terusannya yang enggak nguati alaman yasarahu wa. Oh, iku gampang dong bagi wong sing digampangno pangeran. Orang kata Nabi, wah ini sulit, enggak semua orang masuk surga. Nabi jawabnya, inna dzalika yasir, itu gampang. Tapi terusannya alaman yasarahu wa. Iya mengen Quran adatnya ya gitu. Inna dzalika ala wa yasir. Ya itu gampang. Bukan berarti kita nyepelekno ndak, memang ya itu tadi. Sesuatu sulit itu kalau kita tidak tahu rumusnya, sebenarnya kita tahu, cuma tidak mau. Sampean tahu kalau rumusnya ingin alim tafsir harus hafal Quran, hafal hadis, pernah ngaji etkon, ngaji ini, tahu. Tapi kan nggak mau. Akhirnya mau takut dok, carane ngalim piye Gus? Aslinya ngerti, nak carane iku ngerti. Geleme sing ra. Nah itu kan gitu. Ini kebetulan kan ngomong fakta biasa mawon, betul. Ya seperti kamu mau ke Jakarta kan jauh, tapi tetap gampang. Caranya beli tiket gini-gini ya kan gampang. Ya kalau ingin alim tafsir satu hafal Quran, dua minimal setengah hafal Jalalain. Nanti kalau Jalalain janggal, kamu ngaji Sawi karena banyak juga Jalalain yang diprotes sama Imam Sawi, dikritik. Itu kan wajar ya, sarah itu hanya membenarkan yang di matan ada masalah. Takrib kurang barokah, ya ada beberapa yang dibenarkan sarah. Kayak takrib ngendikan mabit bimina sunat apa wajib? Kalau di kitab Fathul Qorib sunat, di sarah dibenarkan kalau yang benar itu wajib. Takrib bilang sholat jamaah itu sunat muakkadah, di sarah dibenarkan itu fardu kifayah. Ya sama di Jalalain kadang ada masalah seperti itu. Imam Suyuti meyakini satu hal, sama sarah dibenarkan. Makanya ya Jalalain ya Sawi. Nanti setelah itu khatam semua belajar tafsir Baghawi. Nanti kan alim sendiri. Apalagi di desa kamu tidak ada orang alim, wah hebat. Kak, kamu jangan hidup di sarang, di Lirboyo, di daerah-daerah. Jangan hidup di Kuwagen, nyari daerah yang aman. Aman dari kontrol maksudnya. Tapi yang jelas itu jawab dulu mudah. Kalau kamu menjawab sulit, kualat neraka. Lihat bagaimanapun Quran disifati Allah walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Makanya saya tadi ngomong, kalau Anda hafal seperti saya, pasti cara ngomong kayak saya. Kita mau ngomong Quran sulit tidak mungkin. Kita ini ingat kalau Allah mensifati Quran walaqad yassarnal Qur'ana. Fakaifa wasafahu wa bil yusri wa anta taqulu bil usri. Bagaimana Allah mengatakan yusrun kemudian Anda mengatakan usr. Neraka sama bantah pangeran. Atau gini kalau terpaksa muni sulit Gus. Tapi sementara ini, pokoknya tambahi gitu. Lah nanti ya masih sulit. Tapi ya bisa saja tidak sulit. Karena tadi bukti kalau Quran mudah, orang kafir ketika dibacakan yang nangis banyak. Raja Najasyi sebelum Islam dibacakan surat oleh Ja'far bin Abi Thalib nangis. Inna hadza wa manazala ala Musa lamin miskatin wahidah. Ini dengan Taurat pasti dari pintu yang sama, dari nur yang sama. Miskat itu nur. Faham nangis sampai wa idza sami'u. Sami'u itu belum Islam loh ketika itu. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq lagi yaquluna rabbana amanna. Artinya fahimu khina kanu fil kufr. Mereka paham ketika masih kafir. Karena muyassar, Quran itu muyassar. Fakaifa la tafham. Wa anta tata'allam kutuba kadza wa kadza wa taqtimu kutuba kadza kadza. Kok ijek kadza. Lha ku antek kadzane. Ini bukan kritik, ini pelurusan. Sampeyan jangan sensitif, kok cah wedok yang kandhani sensitif, semutung. Ini pelurusan.
Jelas Quran disifati walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan itu nyata, saya ulang lagi itu nyata. Sampai yang saya ceritakan di makalah ini ada orang Bedui, ada seorang khotib khutbah, fa warabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum misama annakum tantikun. Arabinya tanya sama Pak Khotib, itu kan artinya kan demi Tuhannya langit dan bumi. Si Arabi tanya Pak Khotib, yang bikin murka Allah itu siapa? Kok sampai Allah terpaksa sumpah? Karena si Arabi tahu orang sampai sumpah itu pasti karena tersinggung. Kalau nggak tersinggung ngapain Anda sumpah? Dalam kehidupan sehari-hari kalau kita sampai sumpah itu karena tersinggung. Kita ditagih orang bisa sesuk tak sahur, ditagih lagi bilang kita tak sahur. Nah, saya percaya bang, wallahi sesuk tak sahur. Kalau orang sumpah itu karena tersinggung. Ternyata betul. Sampai cek di Quran. Kalau Allah memulai surat dengan sumpah, pasti terusannya Allah itu duka atau marah karena sumpah itu untuk yang tersinggung. Makanya di Balaghah diterangkan kalau kaidah normal, kondisi normal kamu harus bilang Zaidun qaimun. Kalau mukhatab ada indikasi tidak percaya, kamu bilang inna Zaidan qaimun. Kalau selalu kelihatan tidak percaya, kamu harus bilang wallahi inna Zaidan laqaimun. Ya enggak di ilmu balaghah. Lah iya itu kan Arabi saja paham. Kamu yang ngaji Jahrul Makno ndak paham kan aneh. Makanya itu penting itu. Nah, lagi-lagi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal. Ya doa ini bagian ustaz yang pun khusyuk niki kan donga ning kersane niki. Ampun kula. Dadi ben ro, dadi ilmu macam-macam. Nggih, dadi kayak kudu ro. Ijtihad melani Imam Syafi'i ku ngindari fitnah. Alasannya Nabi Muhammad yo hijrah. Ndak selalu menghadapi musuh. Nyatane dipindah teng Putih Yasrib. Mergo musuh mbok adepi terus kadang ya kesel tenan. Ya kadang-kadang ya endo barang ya ngono fitnah ya kadang-kadang napa endo. Mulane nek ana taun ana penyakit pageblek ku jare Nabi ojo mire tapi nek kowe ning kono ya ojo mire. Tapi nak kowe ning bumi li aja rono. Era Sayyidina Umar ana penyakit menular ndekne melayu. Dinyek mbek sahabat-sahabat. Jenengan kagae ngono ana penyakit kok melayu. Berarti ak melayu sangka kodok. Qadar. Jawabe Sayyidina Umar, "Nafirru min qadarillah ila qadarillah." Aku melayu ngene iki dikodok pangeran padha wae. Wala nafirru min qadarillah ila qadarillah wa min qadarillah ila qadarillah. Dadi aku melayu ngene iki ya kodok kodare apa pas repot wong pinter apa kandhani dadi wis ngene iku. Mulane Abu Nawas iku wong paling manfaatno niku. Dadi dekne kandha ning pasar bahwa anak akhna minallah. Ora ana wong sugih kaya pangerane sugih aku. Wes wong seneng kontroversi. Nomor loro iku ana akrahul haqqo wa uhibbul batil. Aku paling gak seneng mbek barang hak. Paling seneng mbek barang nopo batin. Akhire sing iso roh tebakanku tak kei hadiah, tapi nek sing ra iso kudu ngekeki hadiah aku. Akhire Harun Rasid itu melok nebak ora iso. Padahal raja. Akhire dene cerita. Sak sugih-sugih pangeran ora ndek anak, ora ndek bojo, ya ora ndek utang. Aku yo ndek anak, ndek bojo. Song sarap aja. Jadi terus dia muni wa anak akrahul haqq, aku ora seneng barang hak. Kok aneh barang hak kok kowe ora seneng. Jadi ini dalil al mautu haq wan naru haq. Jare muten-muten an-naru haq. Sapa sing seneng neraka? Mulane aku ora seneng barang hak, maksudnya kan al mautu haq wan naru haq. Aku sing seneng mati sapa? Sing seneng neraka sapa? Terus aku seneng barang batil. Wedoan mainan nak barang batil aku ya seneng. Terus sing Harun Rasid mending nek iku ora kowe tok aku barang lah iya. Akhirnya itu hadiah. Jadi di situ zaman Khalifah Harun Rasid itu ana Abu Nawas. Tukang ge guru-guru ge tebak-tebakan ilmiah ya, tapi wong mari pinter. Ana ngron cerita pun kula gadah kitab iki jenenge Abu Nawas. Iku pancen cerdas tenan Abu Nawas. Ndekne pepatahe iku raqaz zujaj wa raqatil khamru wa tashabaha fatashakal al-amru. Fakaan nama khamrun wala qadahu wa kaan nama qadahun wala khamru.
Dadi gelas ku nak sing putih bersih terus diisi banyu bersih. Wong sing roe awale banyu darani koyo banyu tanpa gelas, sing roe gelas darani koyo gelas tanpa banyu. Jare dekne makomku wis ngene iku. Edan campur jazab, jazab campur edan. Dadi wis kelas berat ini. Dadi wis kok dekne terkenal wali gara-gara Harun Rasyid itu tau mlaku-mlaku delalah roh amate pas adus. Ketok gegere mbek rambuté. Harun Rasyid itu wong saleh. Zina rawani, ra zina kepengin. Terus ra iso turu. Bareng ra iso turu ya aja tiru mau cerita ae aja tiru. Bareng ra iso turu ngundang penyair. Sing iso nurono aku tak bayar. Akhirnya kuwabe cerita asik, akhirnya sak jam. Lha kok ora turu? Tak pecat ya. Ana sing cerita asik, akhirnya asik ngrungokno dipecat meneh. Terakhir Abu Nawas mulai 2:30 ngantuk ngono bae. 2:30 cerita. Cek Abu Nawas aku critani ben iso turu. Niku wonten semut niku mlebu kuping, penasaran mergi piye. Bareng tok jero niku mambu, kathah cureke. Terus medal. Bareng medal ngrasa penelitiane dereng tuntas, mlebet malih. Bareng mlebet mambu medal malih. Ngrasa dereng tuntas, mlebet malih. Oh, wah cerita kalau turu. Turu deh. Kan menang, pokoknya sing iso ngasilno turu menang. Bareng turu dikai hadiah dene mergo kasil napa? Kasil turu. Tapi terakhir menini bareng dikai hadiah menini. Tiyang lanang kok ora wong wedok ayu kok ngguri wis malah mari ra iso turu. Mau mari pikiran tok terus. Itu Harun Rasyid. Lho kok nyenceng aku? Mboten. Semenjak itu terkenal wali deh. Preman iki terkenal wali perkara ne ngerti sing terjadi ning dalam napa istana. Semenjak itu terus dimitosno. Mbok piye nasibe apik dene. Aku ya ora roh nek iki ora roh. Ngerti-ngerti sairan-sairan ilahi lastu lil firdausi napa ahlan dinisbatno ning Abu sinten Nawas. Nasibe apik dene sak Indonesia ngangger pujian ilahi lastu jarine gaweane sinten Abu Nawas. Ya wis hubungane mbek pangeran wis dakek dene. Gusti kula mlebu swarga ketoke mboten pantes. Tapi ya wala akwa ala naril jahim pun neraka ke mboten kuat. Wis aneh pikiran wis ngajak angel tok niku. Dadi kula mlebu swarga iku ora pantes. Ilahi lastu lil firdausi ahlan. Kula niku mboten pantes mlebu swarga. Tapi wala akwa ala naril jahim. Mlebu neraka nggih ora kuat. Tersane pokoke dosa kula nggih kathah. Tapi mosok sepurane jenengan kalah kathah. Wis mulai nuntut mulai gitu soalnya nggih kathah. Mosok sepurane jenengan kalah kathah. Bar saiki wis akhire. Wa in tatrut faman nati kula pokoke ndodok lawangane jenengan terus. Mbok usirlah tetep teng mriku. Pokoke teng mriku. Terus kula sowan sinten malih nek mboten teng jenengan. Walhasil nek nape mati iku susah perkarane seranti ngamal. Kondo anak-anake aku iku ngamalku muk nyenengno wong Islam dadi seurip-uripku guyon. Saiki aku nak mati iku wis ra iso guyon. Mulane ben aku tetep ngamal, gembokku mbek pintune kudu gedhe gemboke. Lan anggere wong ziarah Abu Nawas wis guyu, wong gembok mbek pintu gedhe gemboke. Iku wis terakhir amale dene. Nanti wasiate dekne aneh-aneh, njuk kafan bekas. Jare ben ra ditakoki malaikat. Kok nak ditakoki, lho ini sudah lama kok masih ditanya. Mergo kafane napa? Bekas. Parah dene dadi. Dadi dene bayangno iku saking lamanya bodoni Harun Rasyid nganti bayangno iso bodoni malaikat. Semacam-macam iku ya umat Kanjeng Nabi. Ngoten niku. Ngono-ngono iku ya umat sinten? Lah iku ilmune niru Sayyidina Umar, cuma Umar luweh apik. Ya masyhur ana Abu Nawas melayu saka udan terus diwamuk wong akeh. Ya Abu Nawas, udan rahmate pangeran, kok melayu berarti melayu saka rahmat. Lah timbang idak rahmat? Ya lah saya. Parah Abu Nawas parah. Pokoke ilmu ku runtuh, ning arepe dhekne ku runtuh. Wis rusak kabeh bener. Ya wong meneng ya piye, sarep sitok wis. Tapi wong pinter.
Lah iya, udan rahmate pangeran. Berarti kena melayu sangka. Lah ya jare Abu Nawas ditimbang ida-ida apa? Dadi mate Kanjeng Nabi macam-macam. Ono sing kados sinten? Tapi niku tesih dereng lucu. Tesih lucu Nuaiman. Nah niki mboten fiktif. Abu Nawas itu sebagian ceritanya fiktif. Kalau Nuaiman itu nyata. Saya punya kitab Mizahur Rasulillah, guyonane Kanjeng Nabi. Nuaiman itu sahabat Ansor paling seneng guyon. Senengane mabuk. Dia mabuk tenan ngeflame. Sahabat. Niku tiap mabuk ya dijilid mbek Nabi, ditutuki sahabat ping 80. Mergo nak mabuk itu ditutuk. Tapi ya tetep mabuk nih. Lha senengane iku nek ana makanan-makanan enak nu diaturno Nabi. Wah angger sing dagangan niku nagih. Nabi ya Rasulullah jenengan derek-derek itu bayar, aja mangan tok. Iki kelakuan. Lha iku sing digawe dalil Imam Ghazali lan ahli sunnah ketika sahabat do maksudno Nuaiman. Ma aksaro ma yuk tabi. Alaika la'natullah. Kowe iku cek seneng ngakali Nabi. Seneng minum, kowe iku dilaknati pangeran. Terus Nabi dawuh latal anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulullah. Kejogeman nglaknati Nuaiman, ngene-ngene seneng Allah lan seneng Rasul. Semenjak itu ahli sunnah berpendapat maksiat itu tidak menghalangi wong oleh seneng Allah lan Rasul. Lan ana wong rapati salat tatonan seneng maulidan nggih oleh gedhe. Wong maksiat ya oleh seneng Kanjeng. Wis ngono amadzhab ahli sunnah. Nuaiman tua-tua tobat tapi nakale iku ijek. Kurbane iku Sayyidina Utsman. Niku cerita teng Ithaf Sarai Ihya. Ana wong niku mahromah namine sepuh Dorir jenenge. Wae jenenge Dorir, ad-Dorir mripate wis picek. Riyen masjid niku wak saking pasir. Lah Dorir itu teng masjid kudu nguyah. Muni ainal hamam, tailate iku ndi? Nek bareng ning tengah masjid ape nguyah wis wafat do bengok-bengok oh iku jek masjid. Nuaiman e bapak digandeng. Ya Dorir ilal hamam kowe kepene hamam naam digandeng. Digandeng iku mau gang piro malah nguyah pas dadi Sayyidina Utsman. Pas iku Sayyidina Utsman iku Amirul Mukminin, wis presiden. Barang diuyoi wong bengok-bengok Amirul Mukminin. Ya bulu alaihi Dorir. Amirul Mukminin diuyoi sinten? Wong tuwa wong picek. Ngamukno emang. Ngamuk sapa sing ndudono aku ngono. Pancet meneh. Kowe kepengin ketemu Eman ya aku nak ketemu pe tak duduk. Lha ngono iku dituntun neh pas Sayyidina Utsman salat. Iki lho jenenge nek masih duduk. Wong kok nakal nganti ngono. Musim pertama duyoi tok wis putih, pokoke sing kedua malah nutuk Sayyidina Utsman. Jadi pertama nguyah ning masjid, kedua nutuk sinten? Sayyidina Utsman. Mergo dianggap sinten? Nuaiman. Jadi iki cerita. Jadi saiki nek ana wong alim-alim seneng wong lucu, ana wong seneng maulidan tapi tatonan, kadang-kadang rapati salat itu keben ngono. Ora salate dosa, senenge ora usah larang. Aja kok ora salat kok seneng Nabi ora oleh kowe mending ngene iku. Ya ora salate iku salah, senenge Nabi bener. Kula cek eling dawuh bapak-bapak nu seneng marung. Nak marung teng warung-warung kadang wong wedoke rokan ngoten-ngoten niku kadang dikritik kiai. Kiai kok marung ning wedok rokan. Jare bapak, wis pira-pira gelem adol gedang goreng. Nah adol barange malah repot jare bapak. Dari bapak, lho soal cara bapak ngoten, kula nate didhawuhi. Kliru hak nak kiai. Cara aku nak yakin wong iku gak zina, gak adol awake berarti apik. Piye-piye dekne adol gedang goreng, adol teh iku nunjukno ora seneng maling, kepengin dagang sing halal anut Nabi untuk rezeki kok halal, adol pecel, adol nasi goreng. Soal dekne rapati nutupi aurat rokan iku seun akhir urusan liya. Aja kok pepeh aurate ra bener terus haram dagangane. Pepeh aurate ra bener haram maca maulid. Engko rusak kabeh. Kiai ra ikhlas ra usah mulang, berarti wong goblok kabeh. Kowe ape ngaji ra ikhlas, ra usah ngaji. Wah, ya tutup agama mbak antum. Nah, iku mergo dalile Imam Ghazali, Nuaiman tukang mabuk. Iku disifati Nabi seneng Allah lan Rasul. Padahal dekne tukang mabuk. Artine maksiat ya seun perkara, seneng Allah lan Rasul ya seun
Kowe ora iso wong sempurna. Kowe nek seneng Allah kudu perfect, kudu sempurna. Gak tau maksiat, gak tau zina, gak tau maling, ora tau ngrasani wong, ora tau mangan donya sing ora halal. Donya sing halal ning donya karek mesti tok tak jamin. Udan kok langit ke mangap, wis iku tok. Atek liwat adahe kondi, gaweane Cina, berarti ke tuku nyugeno Cina, nyugeno non muslim. Pemene nak cara wong ekstrim, gawean Amerika, berarti ke bayar pajak, nanti pajaknya pakai senjata untuk membunuh orang Palestina, lah habis ki. Ya ora. Iki pedagangnya non muslim, kok badine dibangun gereja, berarti ke memberi kontribusi. Ayo apa nah ki. Contoh apa ayo sajadah, gaweane Cina, padha wae. Kena pen halal mus, iku wong anggere udan mangap iku halal. Wis, mangan iku tok ae aja liyane. Kambi benangnya gaweane Cina. Lah nek Cinane kafir Kristen, kowe membeli transaksi nanti labanya dipakai apa? Bangun gereja, haram. Gak sok suci piye jajal kepengin halal, teman. Gak iso jare Imam Ghazali halal lu paling halal nek kepen zaman akhir pokoke banyu. Kalau langit ceblok terus mangap. Ojo ana ada mesti ketukune ning ndi. Ya langsung mangap. Ya dan sithik-sithik tuh. Is biasa iku dadi nunjukno nak terus dawuh ulama-ulama wa misdaku zalika qauluhu ta'ala qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Wong sing disifati Allah asrafu ala anfusihim iku wae cek diundang Allah ya ibadi ya kawulaku sing israf. Rene lho aja putus asa saka rahmat. Wong Allah wae nyeluk-nyeluk kok kowe tukang ngusir. Maulidan kok tatonan. Wes ora oleh seneng Nabi kudu kabi takwa, minyakan. Wah, ya ora ono ngene. Ora ono seher ngono aturan. Nah, kula mau cerita, kula niku anak kula niku seneng Habib Syekh. Dadi kula niku ana seher mania gitu lho, nek karo anak kula. Sak krune. Wah, iku sing juget yang macam-macam iki kula takoki tiyang, Gus, nek cara jenengan suwudi, aku iku wong alim ora usah mbok takoki. Roh wae dalile wong preman oleh apa? Maulid. Malah nak cerita tentang internet ini bener ora tapi kata kiai cerita. Jadi tentang internet itu Said Muhammad Alawi itu nate kasef sumawon ngerti pirsa Rasulullah. Rasulullah niku pertama wonten aswida itu sekelompok orang banyak. Takoki manhum ya Rasulullah hum al muhajirun. Terus ada aswidah katsirah manhum ya Rasulullah hum al ansor. Manhum ya Rasulullah hum ahlul arab. Bareng fara'aitu wara'ahu aswidatan katsira aksar wa luweh akeh. Terus Said Muhammad takok manhum ya Rasulullah hum ahlu Indonesia niku wong Indonesia. Wah gitu tenan. Jare kiai sing pidato, sing kiai sing crita niku. Kena apa kok paling akeh? Mergo sing ra salat lah melok mauludan. Yes ngono. Dadi kula mau cerita, dadi wong elek iku ya sing elek iku sing pas pilakune elek, tapi ra iso dicegah ilallah wa rasulih. Buktine Allah cek manggil kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Terus Kanjeng Nabi nek ana wong maksud nu aiman dewe Nabi la tal anuhu fa innahu yuhibbu wa rasulullah. Jogeman kelan ati nu iman piye-piye ku seneng Allah lan Rasul. Jen manusa ku aneh. Kulo nu sering dikonco fasik. Wong sing biasa fasik ning masjid, iku kon fasik ning klub yo ora gelem. Nu iman kon ngombe ning klub yo ora gelem. Ora lega ngombe arep pinggire Kanjeng Nabi. Lho piye ge jajal. Ora iso dekne urip wong wedok-wedok sing blodor ning klub gak iso. Mulane wong yo aneh. Lha wong fasik ora seneng kumpul wong fasik. Nah takoki lho kowe iku kok ora tau kumpul wong fasik. Aku seneng kawur Nabi, tapi nek kon ra minum ra iso. Lah misale rak minum piye ora iso. Lah misale kumpul wong fasik ora iso. Kepengin awur Nabi kok kumpul wong fasik. Gak bingung to ngadepi ngene iki. Kadang kan preman-preman masjid itu. Kon preman perapatan ra gelem, pokoke senengane awur kiai. Siti premani ya seputar kiai. Wah ya bingung wong. Yes ngono apa gawe manusa wis ngene iku. Ben gawe tebak-tebakan. Lah Nabi Musa ngalami ngono iku. Wong soleh calon nabi dipakani Fir'aun. Musa iku ora mangan donyane wong soleh, donyane pangeran. Fir'aun iku ngaku pangeran. Sak cilik-cilike dirumat nganggo fasilitase Fir'aun. Dadi nabi. Nabi Muhammad difasilitasi Abu Lahab dadi nabi.
Cilike sing ngrumat iku santri apa Abu Lahab? Ayo kabeh tarikh takoki. Sing ngrumat Kanjeng Nabi, NU apa Muhammadiyah apa Abu Lahab? Enggak jawab bae. Gak ada sok suci. Amalane dawuh Imam Fathul Bari, kowe aja anut omongane wong sufi, pakanan kudu halal berlebihan, ra usah ngono. Cara hukum pakanan wajib halal wis ngomongno tok, ora usah berlebihan. Nek barang kok haram dadi ning ngene. Dhisik iku Allah nggawe peringatan. Piye-piye Nabi Musa dirumat Firaun, Nabi Muhammad dirumat Abu Lahab. Ya kan ora usah takok. Lah hukume piye, Gus? Ya hukume ngono, gak ngukumi. Lah cara pangeran ya ora ana halal ora ana haram, tenang ae pangeran. Cara pangeran takok, Gusti sepundi to kekasih jiran dipakani donyane Abu Lahab? Jare sapa donyane Abu Lahab? Donyaku. Ya pangeran sing gawe tenang ae. Tapi Musa kok dirumat donyane Firaun? Firaun sapa? Lha ngono. Jare sapa donyane Firaun? Donyaku. Selesai kan? Nah nek saiki nek untuk proposal duit di apa ora jelas insyaallah ya halal ngono ae. Sanggup wis ngono aku wis kok repot. Wis muga-muga halal. Misale kayak hukum halal keberatan sing sufi-sufi yo muga-muga halal. Kuwi donyane pangeran. Masamu donyane sapa? Masa pripot itu donyane pangeran, ora donyane Amerika, ora donyane Indonesia. Ya ora donyane Setia Novanto, kowe pangeran ngono ae, ora ono sing duwe, ora wae presiden, ya ora wae wakil apa? Presiden wae pangeran. Niki penting kula aturaken ben kowe ro. Mazhab sufi ku wis tercerabut kotare. Dadi kayak kudu. Sufi ku bayangan wong ideal. Tapi nek Allah nggih tareh ora ngono iku. Musa ku dimaki-maki Firaun, alam nurabbika fina walida walabistafina min umurika sini. Kowe cilikmu tak rumat. Kowe tak pakani nganggo fasilitasku kok saiki wani aku. Nabi Muhammad cilike di rumah Abdullah. Ya semua pangeran kersane. Allah wis ngersakno ngono ki apa? Apa? Musa Samiri malah di rumah Jibril cilike. Tapi dadi berdua. Lagi masalah-masalah sing sampean kudu ro. Semulane sampean sementing urip iku ma Allah wa illallah wa fillah. Yakin dunia sing mbok pangan kok apa. Sementing ki aja nyolong, aja korupsi, aja zina. Wis soal pakanan-pakanan anggere sing ketok wis pangan ngono. Wis biasa. Biasa. Mulane dawuh Abdul Hasan Asadili, kowe mangano sangka dunyane wong Islam sing fasik. Tapi aja mangan sangka dunyane pendeta. Piye-piye wong Islam sing fasik iku dunyane iso dihalalno nganggo tauhid, iku kabeh wae pangeran. Mulane tiang-tiang sufi riyen nak mangan barang haram diakali barang tenang. Riyen masyhur Raden Asnawi ana Cina karena dia revolusi Cina, ana Cina ingin mempermalukan dia. Beliau diundang, pakanane ku celeng mbek babi. Barang permangan lagi didhawuhi, Pak Yai tahu yang Anda makan. Di depan umum ana santri-santri ini. Napa? Sing saya suguhkan kiai ku daging babi mbek daging celeng. Raden Asnawi wong alim to. Alhamdulillah. Yo Ci muga ora tau bodoni ora tau mangan aku. Yo ngono pinter bodoni bareng ben aku ora rasane daging babi. Kecewa Cinane nyongkone beliau malu ternyata pedene ra karuan. Alhamdulillah. Yo ngono pangeran ono ape maringi barang halal cacah. Muga mangan aku ora haram. Nak haram ra rasane, gara-gara dibodoni. Halal kan ora ro. Goboten jenenge. Aduh, Mas ngakali wong ngene serepot. Paham ini? Ya tuh gale Abu Nawas salat lali, salat jenazah dekne tetep rukuk, tetep sujud. Asline ya gobloke ra karo ajene Abu Nawas yo lali tenan. Buareng ditakoki Abu Nawas, napa salat jenazah mulai model anyar wonten rukuk. Aku wis ora tuku kabar kok pangeran. Dosane bapakmu akeh banget. Jadi untuk menyelesaikan ini salate kudu nganggo rukuk. Bariku dek ning imame pedha wis ngadeg tok. Ora rukuk, ora sujud. Niku keluargane protes nih. Ya Abu Nawas, kenapa ini tidak spesial kok enggak ada rukuk, enggak ada sujud. Ini ringan dosane bapak. Sauwenang. Akhirnya bariku anggere Abu Nawas salat kan wis gak rukuk. Wong do seneng, wah berarti ringan niku. Padahal mergo wis eling iku wae. Song sarap-sarap iku repot.
Lah iku masyhur yen Kiai Bisri Abai Gusmus terkenal kiai seneng guyon. Dene ana Cina akrab ndelalah kepikiran kon nyolati dekne. Ya terus jamaah ngisak ngono ae. Bareng Cinane takok, "Itu salat apa Kiai?" "Soalnya salat." Gak nyolati apa terus ngajak santrine jamaah isak ning gone jenazah ngono ae. Sementing wis ketok apa? Salat takok Kiai. "Iki kok nyolati wong kafir?" "Takokno santriku salat isak." Kena seniman-seniman kiai wis repot wis. Wis kunane kuno riyen ana Nuaiman zaman sahabat terus ana sinten Abu Nawas itu terus. Wonten mawon kiai-kiai sing seni ngono wis masyhur. Wong bapak nak crita kula santri saiki apik-apik dhisik wis nuakal tenan. Riyen kanca-kancane bapak riyen zaman mondok nak ra duwe dhuwit. Niku anake tamu dicolong. Ya anake tamu cah cilik umur 7 tahun 5 tahun aja. Termasuk Ki Bisri barang niku. Ki Bisri mondok ini. Nonton niku tapi sing parek sing 7 kilo 6 kilo. Wong tuane bingung nangis mulai terus diterno. Diterno matur nuwun ra karuan. Matur nuwun Kang, digawani beras dhuwit. Dadi wis ngakali dimatur nuwuni entuk dhuwit. Tapi alasan, lha yo ngono ambek santri, lomo kok ngenteni diakali. Dadi maksudnya lomo kok ngenteni apa? Diakali. Yang jajal mulai awal go beras ayo ora tak kenekno. Parah.